Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rema Aswasilah dari kelas PAU 2B dengan nomor induk mahasiswa 12021000058. Saya sekarang sedang berada di makam pahlawan nasional yaitu Kiai Haji Jenal Mustofa, merupakan seorang pahlawan dari Tasikmalaya. Mau tahu bagaimana sejarah dari Kiai Haji Jenal Mustofa? Yuk kita simak. Kiai Haji Jenal Mustofa dilahirkan di Kampung Bager, Desa Cimerah, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Sekarang berubah namanya menjadi Desa Sukarapi, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 1901 Masehi. Inilah tempat atau makam pahlawan dari Kiai Haji Jenal Mustofa. Bisa kita lihat ya. Ibunya bernama Ratmah dan ayahnya bernama Nawafi. Beliau dikenal dengan nama kecilnya Umri dan Hudaimi. Beliau dibesarkan dalam lingkungan keluarga petani yang taat beragama. Setelah Kiai Haji Jenal Mustofa lulus dari sekolah rakyat, beliau menimba ilmu di beberapa pesantren. Pada tahun 1927, Jenal Mustofa Muda mendirikan sebuah pesantren di Kampung Cikembang dengan nama Pesantren Sukamanah. Nama Kampung Cikembang berganti nama menjadi Kampung Sukamanah. Pesantren Sukamanah didirikan di atas tanah wakaf untuk rumah dan masjid dari seorang janda dermawan bernama Haji Juwariah. Pesantren Sukamanah hadir menjadi pesantren yang memiliki santri kurang lebih 600-700 orang pada saat itu. Hal ini menimbulkan kecurigaan yang sangat besar bagi pemerintah Belanda pada saat itu. Mereka menganggap bahwa pengajian tersebut adalah perkumpulan yang dimaksudkan untuk menyusun kekuatan rakyat Indonesia melawan penjajah. Kiai Haji Jenal Mustofa sering diturunkan dari mimbar oleh kaki tangan pemerintah Belanda dan ditahan di penjara Tasikmalaya bersama Kiai Haji Ruhiyat, pemimpin pesantren Cipasung. Pada tanggal 17 November 1941 atau 27 Syawal 1362 Hijriah atas tuduhan menghasut rakyat. Sehari kemudian, mereka dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung dan dibebaskan pada tanggal 10 Januari 1942. Kiai Haji Jenal Mustofa ditangkap kembali dan ditahan di penjara Ciamis pada akhir Februari 1942 menjelang penyerbuan Jepang ke Jawa dan dibebaskan oleh seorang kolonel Jepang pada tanggal 31 Maret 1942 menjelang penyerbuan Jepang ke Jawa dan dibebaskan oleh seorang kolonel Jepang pada tanggal 31 Maret 1942. Meskipun kekuasaan telah berpindah tangan dari kolonial Belanda kepada tentara Jepang, sikap dan pandangan beliau terhadap penjajah baru tidak berubah. Kebencian beliau semakin memuncak setelah menyaksikan sendiri kezoliman hamba-hamba Tennohaika Jepang. Beribu-ribu rakyat Indonesia dijadikan romusa, penjualan padi kepada pemerintah Jepang secara paksa, pemerkosaan terhadap gadis-gadis merajalela, segala partai, ormas, dan organisasi nasional dilarang, dan setiap pagi rakyat Indonesia diwajibkan ke arah istana Kaisar Jepang Tokyo. Keteguhan iman beliau tidak akan tergoyahkan dengan perbuatan Saikeirei tersebut, maka beliau bertekad untuk menegakkan kalimatullah dan berjuang menentang kezoliman Jepang meskipun nyawa menjadi taruhannya. Hingga pada akhirnya, peristiwa pertempuran Sukamanah terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 1944 Masehi atau 1 Rabiul Awal 1365 Hijriah. Para syuhada yang gugur sebanyak 86 orang dan dikebumikan dalam satu lubang. Kiai Haji Jenal Mustofa ditahan di penjara Tasikmalaya, kemudian dipindahkan ke Bandung. Selanjutnya dipindahkan lagi ke penjara Cipinang dan setelah itu tidak diketahui di mana beliau berada. Alhamdulillah, atas usaha Kolonel Dr. Andes Nugraha Natu Susanto, Kepala Pusat Sejarah ABRI, pada tanggal 23 Maret 1970 telah ditemukan data dari Kepala Kantor Ereveld atau Taman Pahlawan Belanda bahwa Kiai Haji Mustofa telah menjalani hukuman mati pada tanggal 25 Oktober 1944 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Belanda Ancol, Jakarta. Haji Jenal Mustofa dianugerahi gelar pahlawan nasional dengan SK Presiden nomor 064-TK
tahun 1972 pada tanggal 20 November 1972 yang diserahkan oleh Minta Reja SH, seorang Menteri Sosial, kepada keluarganya pada tanggal 9 Januari 1973. Kerangka jenazah Kiai Haji Zainal Mustafa bersama 17 orang santrinya dipindahkan pada tanggal 25 Agustus 1973 ke makam pahlawan Sukamana. Ya, di depan sana merupakan tugu peristiwa dari perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa bersama para santrinya. Bisa dilihat ya. Nah, ini mungkin suatu lambang bambu runcing ya, merupakan senjata yang digunakan oleh Kiai Haji Zainal Mustafa dalam melawan tentara penjajah. Nah, ini merupakan pendopo atau tempat apabila kita sedang berziarah. Nah, itu merupakan Kiai Haji Zainal Mustafa, pahlawan dari Tasikmalaya. Nah, dan inilah makam dari Kiai Haji Zainal Mustafa, seorang pahlawan dari Tasikmalaya yang berjuang di medan perang. Nah, dan inilah merupakan 17 makam santri Kiai Haji Zainal Mustafa yang ikut berjuang di medan perang. Ini merupakan makamnya. Ini merupakan makam dari istri Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, dan ini Juweria merupakan seorang yang mewakafkan tanah untuk pesantren Sukamana, dan itu juga sama merupakan makam dari istri Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, bisa kita lihat ini juga sebuah makam yang bisa kita sebut dengan makam satu lubang. Ini merupakan makam dari 86 orang para syuhada yang berjuang di medan perang. Nah, yang besar ini merupakan makam 86 orang yang syahid di medan perang. Inilah suasana di makam Kiai Haji Zainal Mustafa, pahlawan dari Tasikmalaya yang berjuang dalam perjuangan melawan penjajah. Nah, inilah monumen aktualisasi perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa di Bundaran Bebas Tasikmalaya yang diresmikan pada tanggal 16 November tahun 2000 atau 11 Sya'ban 1421 Hijriah oleh Gubernur Jawa Barat. Demikian video pemaparan dari saya. Mohon maaf dari segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.